Waalaikumsalam. Ya, kalau ini kita akan pelajari mengenai bongkar pasang komponen mesin. Yang pertama prosedur pembongkaran. Jadi ketika bongkar komponen mesin itu kita nggak langsung bongkar aja, karena ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Ketika kita bongkar, salah urutannya bisa jadi direngkok. Hal sepele nanti fatal akibatnya. Contoh ini yang pertama. Pada bagian mekanika itu bisa nanti ada dua batang besi sebagai poros dari permukaan. Nah, dari dua batang besi tadi nanti ada rumputnya. Itu dinamakan dengan valve support. Nah, valve support itu biasanya terdiri dari dua baut. Ada 4 pasang. Bagian lebih tengah 2. Seperti biasa, ketika kita mengendorkan itu dimulai dari tengah atau dari tepi. Mengendorkan. Ya, mengendorkan dari tepi dulu, dari situ keluar. Jadi kita endorkan urutannya 1, 2, berpasangan ya. 1 itu berarti yang kiri dengan kanan ditendorkan seperempat saja, kemudian berikutnya sini seperempat, kemudian sini seperempat, ke sini seperempat. Kalau sudah kendor seperempat, tambahkan setengah atau 1 putaran, baru kesannya bebas sampai bawah ini terlepas. Jelas. Berikutnya komponen mekanika itu ditempatkan sesuai dengan urutannya ini. Kita lepas nomor 1, berarti yang nomor 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana. Tapi secara realnya bisa diacak karena tidak terlalu besar nilainya, kecuali bagian kapuk. Kemudian yang diperhatikan kembali ini yang bagian kepala silinder. Ini yang kalau kita ketika mengendorkan tadi prinsipnya di bagian luas dulu kan. Yang bagus itu kita mengendorkannya dengan cara menyilang. Jadi ada seperti obat nyamuk, kita endorkan dari bagian kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi akan mengalami kebelokan tetap, ada kebelokan sedikit. Makanya yang lebih bagus itu adalah yang menyilang. Nomor 1 nyebrang sih 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi biar gampang gini saja. Kalau kamu hafalkan urutan gambar ini agak repot ya. 1 dari sini. Ini 1. 2-nya ke seberang. 2. 3-nya jangan ke sini. 3-nya ke sini. Depannya. 1, 2, 3 ke sini. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 pindah. 5, 6, seberang. 7, 8, 9, 10. Jelas ya? Ya, kalau mau bingung apa-apa. Saya ulangi, kalau misalkan satunya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang penting menyilang dan berseberangan. Kemudian selain menyilang dia harus bertahap, jangan mendorkan full, jangan seperempat dulu. Makanya ketika mendorkan pasti ada suara krek, krek, itu karat yang terlepas atau kemudian yang terlepas. Biasa karena ketika mendorkan krek kena tanggung 1 putaran, itu bisa rengkok. Kemudian yang keempat, lepas packing atau gasket kepala silinder dan tapnya secara terpisah. Tapi jangan dicampur jadi satu dengan baut-baut, karena kalau packing dicampur dengan baut nanti akibatnya akan rusak. Kemudian prosedur pemasangan. Nah, di pemasangan packing ini hati-hati. Pemasangan packing patokannya itu adalah lubang oli. Jadi di sini di packing ini ada lubang baut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lubang baut. Lubang pendingin. Nih, lubang pendingin. Ini. Lubang pendingin. Ini yang besar. Kalau lubang baut, dia
simetris. Tapi kalau lubang air pendingin tidak simetris, kadang di sini ada, di sini ada, di sini ada. Lubang oli cirinya apa? Biarkan lubang-lubang tadi ada yang dilengkapi dengan ring dari bahan biasanya dari kuningan. Cuma satu sih. Ya. Jadi masalahnya posisinya misalkan ada sebelah kiri, sebelah kiri. Kalau pasang sebelah kanan bisa masuk tidak? Bisa. Bisa. Karena simetris ini kan. Simetris. Hanya itu lubang ini pindahnya ke sini. Sedangkan di bagian ini tidak ada lubang oli. Akibatnya apa? Olinya tersumbat oleh lubang yang bagian ini. Oli nggak naik, bapak semua mesin. Makanya satu alat diperhatikan itu ketika bongkar mesin overhaul, mesin mau dihidupkan, buka tutup kleknya, ada oli keluar enggak? Yang paling simpel kalau kamu bongkar pasang mesin motor ya, itu dibuka tuh, penutup kaki dibuka, ada yang muncratnya nih, ada yang muncrat olinya keluar, aman, lanjut. Tapi kalau nggak ada oli yang keluar, hati-hati, bongkar ulang. Karena fatal. Gak nunggu sampai 1 jam, 5 menit rontok semua mesin ini. Ya, jadi baik sekali. Jadi hati-hati pemasangan dari paki jangan sampai terbalik bagian di bawah ini. Bahkan ada beberapa paki yang ketika dipasang sudah tepat betul, tapi karena buatan dari pabrikan itu tidak sesuai dengan konstruksi dari mesin itu, sehingga efeknya apa? Olinya kan sedikit, sehingga harus diperbesar dulu, dibor dulu pakai bor ukuran 10 atau berapa. Ya. Jadi kadang-kadang spare part KW kayak gitu, risikonya gitu ya. Kemudian kalau paki sudah terpasang, baru pasang kepala silinder. Nah untuk pemasangannya, pasang dulu semua bautnya, paskan guardnya. Untuk pengerasannya, itu kebalikannya dari pelepasan. Dimulai dari bagian tengah. Kalau misalkan satunya kamu ambil dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jelas? Ya. Kemudian pemasangan dari bagian mekanikatur, sama kebalikan dari pelepasannya. Tadi kalau pelepasan dari tepi kan, sekarang pemasangan dari tengah dulu. Satu pasang 1, 2, 3, 4. Jadi bersilangan. Kalau satunya dari sini 1, 2, 3-nya sini, 4-nya sini. Untuk menghindari kebelokan dari poros mekanikatur tadi. Nah, sudah jelas ya? Ada yang bertanya kan dari bongkar pasang bagian kepala sekitar sih? Tidak ada. Kemudian satu yang menjadi perhatian kalian ketika pasang packing itu kadang-kala ada yang menggunakan sealer, ada yang tidak ada. Tapi standar dari dalam itu tidak menggunakan sealer. Kenapa? Karena packing itu sudah dilapisi oleh lem. Jadi kalau kalian beli packing head, itu kalau kalian perhatikan itu kayak ada warna tenisnya. Itu lemnya. Jadi kalau misalnya kalian pasang, bloknya dibersihkan dulu, benar-benar bersih, pasang packingnya. Ketika sudah digunakan, kena panas, lemnya mencair. Ketika mesin mengalami kerusakan, kamu bongkar, idealnya kalau pemasangannya benar, packing itu akan rusak. Jadi packing itu idealnya hanya sekali pakai. Tapi kalau kamu bongkar mesin, packingnya masih utuh, berarti masanya dulu nggak bersih. Malah aturan dari dalam, kalau dipasang pakai sealer, mekanik itu akan kena SP1. Jadi perlu diperhatikan masalah packing ya. Jadi mengikuti aturan dari pabrikan. Jelas ya? Ya kalau ini kita akan pelajari mengenai bongkar pasang komponen mesin. Yang pertama prosedur pembongkaran. Jadi ketika bongkar komponen mesin itu kita nggak langsung bongkar aja, karena ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Ketika kita bongkar, salah urutannya bisa jadi di ringkop. Hal sepele nanti faktor akibatnya. Contoh ini yang pertama. Pada bagian mekanikatur bisa nanti ada dua batang besi sebagai poros dari kommutator. Nah dari dua batang besi tadi nanti ada rumputnya. Itu dinamakan dengan column support. Nah, kalau support itu biasanya terdiri dari dua baut. Ada 4 pasang. Bagian tepi, tengah 2. Seperti biasa, ketika kita mengendorkan, itu dimulai dari tengah atau dari tepi. Mengendorkan. Ya. Mengendorkan dari tepi dulu.
urutannya 1, 2, berpasangan ya. 1 itu berarti yang kiri dengan kanan dikendorkan seperempat saja, kemudian berikutnya sini seperempat, kemudian sini seperempat, ke sini seperempat. Kalau sudah kendor seperempat, tambahkan setengah atau 1 putaran, baru pesannya bebas sampai jauh ini terlepas. Jelas. Berikutnya komponen mekanik katup ditempatkan sesuai dengan urutannya ini. Kalau pas nomor 1 berarti nomor 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana. Tapi secara realnya bisa diacak karena tidak terlalu besar kenalnya, kecuali bagian katup. Kemudian yang diperhatikan kembali ini yang bagian kepala silinder. Ini yang paling hitam. Ketika mengendorkan tadi prinsipnya di bagian luas dulu ya. Yang bagus itu kita mengendorkannya dengan cara menyilang. Jadi ada seperti obat nyamuk, kita endorkan dari bagian kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi akan mengalami kebebasan tetap, ada kebebasan sedikit. Makanya yang lebih bagus itu adalah yang menyilang. Nomor 1 nyebrang sih, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi biar gampang gini saja. Kalau kamu hafalkan urutan gambar ini ada repot ya. 1 dari sini. Ini 1, 2-nya ke sebelah, 2. 3-nya jangan ke sini. 3-nya ke sini. Depannya 1, 2, 3 sini. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 pindah. 5, 6, seberang 7, 8, 9, 10 ya. Jadi mau bingung apa kan? Saya ulangi, kalau kan satunya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang penting menyilang dan berseberangan. Kemudian selain menyilang dia harus bertahap, jangan mendorkan full, jangan seperempat dulu. Makanya ketika mendorkan pasti ada suara krek, krek, itu karat yang terlepas atau kemudian yang terlepas. Biasa karena ketika mendorkan krek kena tanggung satu putaran, itu bisa remuk. Kemudian yang keempat, lepas packing atau gasket kepala silinder dan tempatkan secara terpisah. Tapi jangan dicampur jadi satu dengan baut-baut. Karena kalau packing dicampur dengan baut, nanti akibatnya akan rusak. Kemudian prosedur pemasangan. Nah, di pemasangan packing, ini hati-hati, pemasangan packing, patokannya itu adalah lubang oli. Jadi di sini di packing ini ada lubang baut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lubang baut. Lubang pendingin, nih lubang pendingin. Ini lubang pendingin. Ini yang besar. Kalau lubang baut dia simetris. Tapi kalau lubang air pendingin tidak simetris. Kadang di sini ada, di sini ada, di sini ada. Lubang oli ini apa? Biarkan lubang-lubang tadi ada yang dilengkapi dengan ring dari bahan biasanya dari kuningan. Cuma 1 sih. Ya. Jadi masanya posisinya misalkan ada sebelah kiri. Kalau pasang sebelah kanan bisa masuk tidak? Bisa. Bisa. Karena simetris ini kan. Simetris. Hanya itu lubang ini pindahnya ke sini. Sedangkan di bagian ini tidak ada lubang oli. Akibatnya apa? Olinya tersumbat oleh lubang yang bagian ini. Oli nggak naik, bapak semua mesin. Makanya satu hal diperhatikan itu ketika bongkar mesin overhaul, mesin mau dihidupkan, buka tutup kleknya, ada oli keluar enggak? Yang paling simpel kalau kamu bongkar pasang mesin motor ya, itu dibuka tuh, penutup katupnya dibuka, ada yang muncratnya nih, ada yang muncrat olinya keluar, aman, lanjut. Tapi kalau nggak ada oli yang keluar,
hati-hati, bongkar ulang. Karena patah, nggak nunggu sampai 1 jam, 5 menit rontok semua mesin ini. Ya, jadi bahaya sekali. Jadi hati-hati pemasangan dari packing jangan sampai terbalik bagian di bawah kulitnya. Bahkan ada beberapa packing yang ketika dipasang sudah tepat betul, tapi karena buatan dari pabrikan itu tidak sesuai dengan konstruksi dari mesin itu, sehingga efeknya apa? Olinya hanya sedikit, sehingga harus diperbesar dulu, dibor dulu pakai bor ukuran 10 atau 8. Ya. Jadi kadang-kadang spare part KW kayak gitu, risikonya gitu ya. Kemudian kalau packing sudah terpasang, baru pasang kepala silinder. Nah, untuk pemasangannya, pasang dulu semua bautnya, pasang guardnya. Untuk pengerasannya itu kebalikannya dari pelepasan, dimulai dari bagian tengah. Kalau misalkan satunya kamu ambil dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jelas? Ya. Kemudian pemasangan dari bagian mekanik kapur, sama kebalikan dari pelepasannya. Tadi kalau pelepasan dari tepi kan, sekarang pemasangan dari tengah dulu. Satu pasang 1, 2, 3, 4. Jadi bersilangan. Kalau satunya dari sini 1, 2, 3-nya sini, 4-nya sini. Untuk menghindari kebelokan dari poros mekanik kapur tadi. Nah, sudah jelas ya? Ada yang bertanya kan dari bongkar pasang bagian kepala sekitar sih? Tidak ada. Kemudian satu yang jadi perhatian kalian ketika pasang packing itu kadang-kala ada yang menggunakan sealer, ada yang tidak ada. Tapi standar dari dalam itu tidak menggunakan sealer. Kenapa? Karena packing itu sudah dilapisi oleh lem. Jadi kalau kalian beli packing head, itu kalau kalian perhatikan itu kayak ada warna tenisnya. Itu lemnya. Jadi kalau misalnya kalian masang, bloknya dibersihkan dulu, benar-benar bersih, pasang packingnya. Ketika sudah digunakan, kena panas, lemnya mencair. Ketika mesin mengalami kerusakan, kamu bongkar, idealnya kalau pemasangannya benar, packing itu akan rusak. Jadi packing itu idealnya hanya sekali pakai. Tapi kalau kamu bongkar mesin, packingnya masih utuh, berarti masangnya dulu bersih. Malah aturan dari dealer, kalau dipasang pakai sealer, mekanik itu akan kita SP1. Jadi perlu diperhatikan pemasangan packing ya, tapi mengikuti aturan dari pabrikan. Jelas ya? Waalaikumsalam. Ya, kalau ini kita akan pelajari mengenai bongkar pasang komponen mesin. Yang pertama prosedur pembongkaran. Jadi ketika membongkar komponen mesin itu kita nggak langsung bongkar aja, karena ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Ketika kita bongkar, salah urutannya bisa jadi di rekop. Hal sepele nanti fatal akibatnya. Contoh ini yang pertama. Pada bagian mekanik kapur di sana nanti ada dua batang besi sebagai poros dari penunjuk kaki. Nah, dari 2 batang besi tadi nanti ada sempuknya. Itu dinamakan dengan column support. Nah, column support itu biasanya terdiri dari 2 baut. Ada 4 pasang. Bagian tepi, tengah 2. Seperti biasa, ketika kita mengendorkan itu dimulai dari tengah atau dari tepi. Mengendorkan. Ya, mengendorkan dari tepi dulu, dari situ keluar. Jadi kita endorkan urutannya 1, 2, berpasangan ya. 1 itu berarti yang kiri dengan kanan ditendorkan seperempat saja, kemudian berikutnya sini seperempat, kemudian sini seperempat, ke sini seperempat. Kalau sudah kendor seperempat, tambahkan setengah atau 1 putaran, baru misalnya bebas sampai 2 menit terlepas. Jelas. Berikutnya komponen mekanik katup ditempatkan sesuai dengan urutannya ini. Kita lepas nomor 1, berarti yang nomor 1 di mana, 2 di mana, 3. Tapi secara realnya bisa diacak karena tidak terlalu besar kenalnya, kecuali bagian katup. Kemudian yang diperhatikan kembali ini yang bagian kepala silinder. Ini yang paling kita. Ketika mengendorkan tadi prinsipnya di bagian luar dulu kan.
Yang bagus itu kita mengendorkannya dengan cara menyilang. Jadi ada yang coba kamu kita kendorkan dari bagian kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi akan mengalami kebelokan tetap, ada kebelokan sedikit. Makanya yang lebih bagus itu adalah yang menyilang. Nomor 1 nyebrang sih 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi biar gampang gini saja. Kalau kamu hafalkan urutan gambar ini agak repot ya. 1 dari sini. Ini 1. 2-nya ke sebelah. 2. 3-nya jangan ke sini. 3-nya ke sini. Depannya. 1, 2, 3 ke sini. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 pindah. 5, 6, sebelah 7, 8, 9, 10. 11 ya? Gimana mau bingung apa kan? Saya ulangi, kalau misalkan satunya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang penting menyilang dan berseberangan. Kemudian selain menyilang dia harus bertahap, jangan mendorkan full, jangan seperempat dulu. Makanya ketika mendorkan pasti ada suara krek krek, itu karat yang terlepas atau kemudian yang terlepas. Biasa karena ketika mendorkan krek kena tanggung satu putaran, itu bisa remuk. Kemudian yang keempat, lepas packing atau gasket kepala sender dan tapnya secara terpisah. Tapi jangan dicampur jadi satu dengan baut-baut. Karena kalau packing dicampur dengan baut, nanti akibatnya akan rusak. Kemudian prosedur pemasangan. Nah, di pemasangan packing, ini hati-hati, pemasangan packing, patokannya itu adalah lubang oli. Jadi di sini di packing ini ada lubang baut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lubang baut. Lubang pendingin. Nih, lubang pendingin. Ini. Lubang pendingin. Ini yang besar. Kalau lubang baut, dia simetris. Tapi kalau lubang air pendingin tidak simetris. Kadang di sini ada, di sini ada, di sini ada. Lubang oli cirinya apa? Biarkan lubang-lubang tadi ada yang dilengkapi dengan ring dari bahan biasanya dari kuningan. Cuma 1 sih. Ya. Jadi masalahnya posisinya misalkan ada sebelah kiri. Kalau pasang sebelah kanan bisa masuk tidak? Bisa. Bisa. Karena simetris ini kan. Simetris. Hanya itu lubang ini pindahnya ke sini. Sedangkan di bagian ini tidak ada lubang oli. Akibatnya apa? Oli tersumbat oleh lubang yang bagian ini. Oli nggak naik. Bapak semua mesin. Makanya satu alat perhatikan itu ketika bongkar mesin overhaul, mesin mau dihidupkan, buka tutup flapnya, ada oli keluar enggak? Yang paling simpel kalau kamu bongkar pasang mesin motor ya, itu dibuka tuh, penutup tutupnya dibuka, ada yang muncratnya nih, ada yang muncrat olinya keluar, aman, lanjut. Tapi kalau nggak ada oli yang keluar, hati-hati, bongkar ulang. Karena fatal, nggak nunggu sampai 1 jam, 5 menit rontok semua mesin ini. Jadi bahaya sekali. Jadi hati-hati pemasangan dari packing jangan sampai kembali bagian lubang olinya. Bahkan ada beberapa packing yang ketika dipasang sudah tepat betul, tapi karena buatan dari pabrikan itu tidak sesuai dengan konstruksi dari mesin itu, sehingga efeknya apa? Olinya naik sedikit, sehingga harus diperbesar dulu, dibor dulu pakai bor ukuran 10 atau 8. Ya. Jadi kadang-kadang spare part KW kayak gitu. Risikonya gitu ya. Kemudian kalau packing sudah terpasang, baru pasang kepala silinder. Nah, untuk pemasangannya, pasang dulu semua bautnya, paskan guardnya. Untuk pengerasannya, itu kebalikannya dari pelepasan. Dimulai dari bagian tengah. Kalau misalkan satunya kamu ambil dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10. Jelas? Kemudian pemasangan dari bagian mekanik kartu. Sama kembalikan dari pelepasannya. Tadi kalau pelepasan dari peti kan, sekarang pemasangan dari tengah dulu. Satu pasang nih, 1, 2, 3, 4. Jadi bersilangan. Kalau satunya dari sini, 1, 2, 3-nya sini, 4-nya sini. Untuk menghindari kebentrokan dari poros mekanik kartu tadi. Nah, sudah jelas ya? Ada yang bertanya kan dari bongkar pasang bagian kepala semuka atas? Tidak ada. Kemudian satu yang menjadi perhatian kalian ketika pasang packing itu kadang-kala ada yang menggunakan sealer, ada yang tidak ada. Tapi standar dari dalam itu tidak menggunakan sealer. Kenapa? Karena packing itu sudah dilapisi oleh lem. Jadi kalau kalian beli packing head, itu kalau kalian perhatikan itu kayak ada warna premisnya. Itu lemnya. Jadi kalau misalnya kalian pasang, bloknya dibersihkan dulu, benar-benar bersih, pasang packingnya. Ketika sudah digunakan, kena panas, lemnya mencair. Ketika mesin mengalami kerusakan, kamu bongkar, idealnya kalau pemasangannya benar, packing itu akan rusak. Jadi packing itu idealnya hanya sekali pakai. Tapi kalau kamu bongkar mesin, packingnya masih utuh, berarti masanya dulu habis ini. Malah ada aturan dari dalam, kalau dipasang pakai sealer, mekanik itu akan kena SP1. Jadi perlu diperhatikan masalah packing ya, tapi mengikuti aturan dari pabrikan. Jelas ya? Waalaikumsalam. Ya, kalau ini kita akan pelajari mengenai bongkar pasang komponen mesin. Yang pertama prosedur pembongkaran. Jadi ketika bongkar komponen tersebut kita nggak langsung bongkar aja, karena ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Ketika kita bongkar, salah urutannya bisa jadi di bengkok. Hal sepele nanti fatal akibatnya. Contoh ini yang pertama. Pada bagian mekanik kartu di sana nanti ada dua batang besi sebagai poros dari pelembut kartu. Nah, dari dua batang besi tadi nanti ada lembutnya. Itu dinamakan dengan valve support. Nah, valve support itu biasanya terdiri dari dua baut. Ada 4 pasang. Bagian lebih tengah 2. Seperti biasa, ketika kita mengendorkan itu dimulai dari tengah atau dari tepi. Mengendorkan. Ya. Mengendorkan dari tepi dulu, dari situ keluar. Jadi kita endorkan urutannya 1, 2, berpasangan ya. 1 itu berarti yang kiri dengan kanan ditendorkan seperempat saja, kemudian berikutnya sini seperempat, kemudian sini seperempat, ke sini seperempat. Kalau sudah kendor seperempat, tambahkan setengah atau 1 putaran, baru kesana bebas sampai bawah ini terlepas. Jelas. Berikutnya komponen mekanik kartu ditempatkan sesuai dengan urutannya ini. Kita lepas nomor 1, berarti yang nomor 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana. Tapi secara realnya bisa diacak karena tidak terlalu besar lainnya, kecuali bagian kartu. Kemudian yang diperhatikan kembali ini yang bagian kepala silinder. Ini yang kalau kita ketika mengendorkan tadi prinsipnya di bagian luar dulu kan. Yang bagus itu kita mengendorkannya dengan cara menyilang. Jadi ada yang seperti obat nyamuk, kita endorkan dari bagian kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi akan mengalami kebelokan tetap, ada kebelokan sedikit. Makanya yang lebih bagus itu adalah yang menyilang. Nomor 1 nyebrang sih, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi biar gampang gini saja. Kalau kamu hafalkan urutan gambar ini agak repot ya. 1 dari sini. Ini 1. 2-nya ke sebelah. 2. 3-nya jangan ke sini. 3-nya ke sini. Depannya. 1, 2, 3 ke sini. Nah, 1, 2, 3
4 pindah 5 6 juga 7 8 9 10 ya? Gimana mau bingung apa-apa? Saya ulangi, kalau misalkan satunya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang penting menyilang dan berseberangan. Kemudian selain menyilang dia harus bertahap, jangan mendorkan full, jangan seperempat dulu. Makanya ketika mendorkan pasti ada suara krek krek, itu karat yang terlepas atau kemudian yang terlepas. Biasa karena ketika mendorkan krek kena tanggung satu putaran itu bisa remuk. Kemudian yang keempat, lepas packing atau gasket kepala sender dan tapnya secara terpisah. Tapi jangan dicampur jadi satu dengan baut-baut. Karena kalau packing dicampur dengan baut, nanti akibatnya akan rusak. Kemudian prosedur pemasangan. Nah, di pemasangan packing, ini hati-hati, pemasangan packing, patokannya itu adalah lubang oli. Jadi di sini di packing ini ada lubang baut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lubang baut. Lubang pendingin, nih lubang pendingin. Ini lubang pendingin. Ini yang besar. Kalau lubang baut dia simetris. Tapi kalau lubang air pendingin tidak simetris. Kadang di sini ada, di sini ada, di sini ada. Lubang oli cirinya apa? Biarkan lubang-lubang tadi ada yang dilengkapi dengan ring dari bahan biasanya dari kuningan. Cuma satu sih. Ya. Jadi masanya posisinya misalkan ada sebelah kiri. Kalau pasang sebelah kanan bisa masuk tidak? Bisa. Karena simetris ini kan. Simetris. Hanya di lubang ini pindahnya ke sini. Sedangkan di bagian ini tidak ada lubang oli. Akibatnya apa? Olinya tersumbat oleh lubang yang bagian ini. Oli nggak naik, bapak semua mesin. Makanya satu alat diperhatikan itu ketika bongkar mesin overhaul, mesin mau dihidupkan, buka tutup kleknya, ada oli keluar enggak? Yang paling simpel kalau bongkar pasang mesin motor ya, itu dibuka penutup kaki dibuka, ada yang muncratnya nih, ada yang muncrat olinya keluar, aman, lanjut. Tapi kalau nggak ada oli yang keluar, hati-hati, bongkar ulang, karena fatal. Gak nunggu sampai 1 jam, 5 menit rontok semua mesin ini. Ya, jadi bahaya sekali. Jadi hati-hati pemasangan dari packing jangan sampai kembali bagian lubang olinya. Bahkan ada beberapa packing yang ketika dipasang sudah tepat betul, tapi karena buatan dari pabrikan itu tidak sesuai dengan konstruksi dari mesin itu, sehingga efeknya apa? Olinya hanya sedikit, sehingga harus diperbesar dulu, dibor dulu pakai bor ukuran 10 atau 8 ya. Jadi kadang-kadang spare part KW kayak gitu, risikonya gitu ya. Kemudian kalau packing sudah terpasang, baru pasang kepala silinder. Nah, untuk pemasangannya, pasang dulu semua bautnya, pasang guardnya. Untuk pengerasannya itu kebalikannya dari pelepasan, dimulai dari bagian tengah. Kalau misalkan satunya kamu ambil dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jelas? Ya. Kemudian pemasangan dari bagian mekanik kapur, sama kembalikan dari pelepasannya. Tadi kalau pelepasan dari tepi kan, sekarang pemasangan dari tengah dulu. Satu pasang 1, 2, 3, 4. Jadi bersilangan. Kalau satunya dari sini, 1, 2, 3-nya sini, 4-nya sini. Untuk menghindari kebelokan dari poros mekanik kapur tadi. Nah, sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dari bongkar pasang bagian kepala sekitar sih? Tidak ada. Kemudian satu yang menjadi perhatian kalian ketika pasang packing itu kadang-kadang ada yang menggunakan sealer, ada yang tidak ada. Tapi standar dari dalam itu tidak menggunakan sealer. Kenapa? Karena packing itu sudah dilapisi oleh lem.
Jadi kalau kalian beli packing head, itu kalau kalian perhatikan itu kayak ada warna tenisnya, itu lemnya. Jadi kalau misalnya kalian pasang, bloknya dibersihkan dulu, benar-benar bersih, pasang packingnya. Ketika sudah digunakan, kena panas, lemnya mencair. Ketika mesin mengalami kerusakan, kamu bongkar, idealnya kalau pemasangannya benar, packing itu akan rusak. Jadi packing itu idealnya hanya satu kali pakai. Tapi kalau kamu bongkar mesin, packingnya masih utuh, berarti masanya dulu nggak bersih. Maka ada aturan dari dealer, kalau dipasang pakai sealer, mekanik itu akan kena SP1. Jadi perlu diperhatikan masalah packing ya. Jadi mengikuti aturan dari pabrikan. Jelas ya?